warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Rahman SPD, pengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 program EPS SMA Negeri 1 Sungai Tawu. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Tentunya sehat walafiat pada kesempatan ini, insya Allah ya. Mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kodrat dan yang adanya juga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 3. Ya, bab 3 yaitu editorial sebagai media berpendapat. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian yang terakhir, yaitu bagian ini ya, yaitu rancangan teks editorial. Tentunya kalian nanti akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu membuat atau menulis sebuah teks editorial dengan sangat sederhana ya, karena Bapak tidak terlalu banyak menuntut di masa pandemi COVID-19 ini. Yang penting kalian punya mengetahui sedikit teori tentang teks editorial, kemudian mampu mempraktekkannya. Nanti kalian akan membuat sebuah teks editorial. Nanti dalam materi ini akan Bapak linkkan dua buah berita dari video nanti ya, dengan tema tertentu. Dari video itu kalian akan simak, kemudian kalian akan membuat sebuah teks editorial. Oke, kita lanjut. Ada dua buah materi yang akan kita kaji pada kesempatan ini, yaitu penyusunan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Yang akan kalian selesaikan tugas nanti adalah penyusunan teks editorial saja. Sedangkan yang ini ya mungkin pada kesempatan lain nanti ya, ketika kita tatap muka nanti ya. Jadi nanti siswa akan menulis sebuah teks editorial ya dari dua buah berita dari video nanti yang akan disajikan, lalu kalian akan menyusun teks editorial. Nah, seyogianya setelah disusun, teks tersebut dibagikan lagi kepada siswa lain untuk disunting. Ya, maksud disunting ini adalah untuk dilihat kembali bagaimana hasil kerjanya, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dimaksud. Oke, kita lanjut. Ini langkah-langkah menyusun teks editorial. Langkah-langkah menyusun teks editorialnya ada 5. Yang pertama, kalian mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Ya, nanti Bapak akan sajikan 2 buah berita. Ya. Kemudian yang nomor 2, angkanya adalah mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Ya, maksud riset di sini adalah penelitian. Ya, tapi bukan berarti penelitian yang amat kayak
gitu ya. Ini maksudnya kalian sudah menelaah berita itu ya, menganalisis berita itu, apakah beritanya itu memang berisi informasi dan fakta, kemudian isinya itu adalah laporan yang objektif, maksudnya tidak mengada-ngada. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menganalisis masalah yang telah diangkat. Nah, menganalisis masalah yang telah diangkat. Setelah kalian menentukan menyimak dua buah berita nanti, kemudian mengambil topiknya, kemudian mengumpulkan informasi, kalian menganalisis apa-apa saja yang akan dijadikan bahan untuk menulis teks editorial, apa saja masalah-masalah yang timbul dari dua buah berita yang telah kamu analisis tersebut. Nah, setelah itu langkah keempat, memberikan solusi yang realistis, maksudnya yang nyata ya. Realistis itu asal katanya realita ya, yaitu sesuai kenyataan. Itu memberikan solusi atau jalan keluar yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum ya. Nah, maksud pengetahuan umumnya adalah tidak biasanya, maksudnya ini berdasarkan pikiran kamu sendiri nanti yang mau kalian memberikan solusi jalan keluar menurut kalian sendiri ya, tentunya didasari dengan ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Oke, yang keempat, yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja ya, dan tidak menggunakan kata ganti saya ya. Maksud menggunakan kata kerja kalian sudah tahu ya, maksudnya kata kerja yang aktif nanti ya. Oke, nah jadi ada 5 langkah untuk menyusun teks editorial ya. Oke, di sini tertulis 500 kata ya, menulis kurang lebih 500 kata. Pada kesempatan ini ya Bapak batasi, kalian cukup nanti minimal kurang ya, minimal sekurang-kurangnya 200 kata saja. Sekali lagi, sekurang-kurangnya 200 kata saja. Kalau lebih sampai 500 silakan, sampai 1000 silakan, sampai 1500 silakan. Yang penting minimal 200 kata. Oke. Nah, ini tadi 5 langkah dalam menyusun teks editorial. Oke, mari kita baca sekali lagi ya. 5 langkah dalam menyusun teks editorial. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang terakhir, menulis minimal 200 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Oke. Ini tadi 5 langkah dalam menyusun teks editorial. Mudah-mudahan kalian paham nanti ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagian kedua, penyuntingan teks editorial. Nah, penyuntingan teks editorial ini ada 4 ya, ada 4. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, langkah-langkah menyunting teks editorial. Pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang pertama, ini tentunya nanti kalian lakukan setelah kalian mendapat teks editorial dari teman ya, tapi dalam kesempatan ini tidak kita lakukan dulu ya, karena untuk mengurangi tugas. Lanjut, yang kedua, membenarkan atau membetulkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata yang tidak tepat, dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Oke, yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Ya, bagaimana paragrafnya itu, apakah padu atau tidak, apakah koheren atau koherensi atau tidak, gitu ya. Nah, yang terakhir,
Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf padu pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtuh. Oke, nah ini adalah cara penyuntingan teks editorial. Ya, tentunya pada kesempatan ini tidak kita kerjakan dulu ya. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain. Oke. Nah, ini tadi 4 langkah menyunting teks editorial. Oke. Nah, mungkin materi kita sudah cukup. Alhamdulillah sudah subbab demi subbab sudah kita lalui semua ya. Alhamdulillah sudah terpelajari semua. Mungkin mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sehat dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya. Tentunya tetap semangat dalam belajar. Ya, oke, demikian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila